Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Putri Utami dengan NPM 211005 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen teknik tes. Baik, asesmen dibagi menjadi dua, yaitu asesmen teknik tes dan asesmen teknik non-tes. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang asesmen teknik tes. Pengertian asesmen teknik tes adalah pengukuran menggunakan alat yang sudah terstandar, seperti tes minat, tes jabatan, tes CFIT, tes kepribadian. Mengapa kita perlu melakukan asesmen teknik tes? Menurut ICANN pada tahun 1997, asesmen teknik tes maupun non-tes diperuntukkan untuk menilai tingkah laku seseorang, kepribadian seseorang, serta untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan. Siapa saja yang dapat melakukan asesmen teknik tes? Asesmen teknik tes dilakukan hanya untuk seorang konselor yang sudah memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes psikopedagogis dan seorang psikolog. Selanjutnya, asesmen teknik tes dibagi menjadi 3 bagian tes. Yang pertama yaitu tes CFIT atau Culture File Intelligence Test, atau yang sering juga kita sebut dengan tes IQ. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Batasan umur untuk menggunakan tes CFIT ini yaitu usia anak-anak dari 4-8 tahun serta dapat digunakan oleh orang dewasa yang mengalami gangguan atau retardasi. Tes CFIT ini terdiri dari 4 bagian soal. Di setiap soalnya waktu pengerjaannya berbeda-beda dan jenis soalnya juga berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada tes DAT atau Differential Aptitude Test. Tes DAT digunakan untuk mengetahui bakat terpendam dengan sistem baterai tes. Tes DAT juga untuk mengetahui multi-type intelligence yang ada pada diri seseorang. Secara umum, tes ini terdiri dari 7 subtes, yakni verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, perceptual speed and accuracy, mechanical reasoning, space relation, and language usage. Penggunaan tes DAT digunakan untuk pendidikan dan kejuruan serta siswa kelas 7 SMP sampai dengan kelas 12 SMA serta orang dewasa juga dapat menggunakan tes ini. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu tes minat jabatan Lithorp. Tes minat jabatan ini digunakan untuk mengukur atau menganalisis kecenderungan minat seseorang pada beberapa jenis pekerjaan dan jabatan, seperti bisnis, sains, seni, mekanikal, pribadi sosial, maupun natural. Tes minat jabatan ini terdiri dari 150 soal dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 120 soal dan bagian kedua terdiri dari 30 soal. Tes ini digunakan untuk membantu seseorang untuk mengetahui minat jabatan dasar agar nantinya dapat dikembangkan serta membantu seseorang untuk membuat rencana karir untuk masa depannya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa menonton video dan mendengarkan penjelasan dari saya dengan mengklik link yang akan saya share atau klik link yang ada di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.